Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat Komariah Link dimanapun Anda berada di seluruh tanah air, jumpa kembali dengan saya Kokom Komariah. Alhamdulillah kita kembali berjumpa, kita kembali berbincang tentang mustika budi menuju kesempurnaan hidup. Kali ini kita akan berbicara tentang muru'ah atau sering kita menyebut marwah. Dalam keseharian mungkin kita sering mendengar, jaga dong marwah kita sebagai muslimat. Bicara tidak boleh begitu ya, marwah kita dipertahankan. Nah, jadi apa sih sebetulnya marwah itu atau muru'ah itu? Nah, jadi muru'ah itu kalau diartikan adalah harga diri. Harga diri yang membuat kita lebih mulia, yang membuat kita terhormat, yang membuat kita terpelihara. Nah, muru'ah ini mendorong kepada kemuliaan akhlak. Jadi dengan memiliki sifat muru'ah, akhlak kita terdorong untuk senantiasa berbuat hal-hal yang baik, berbuat hal yang senantiasa menjunjung tinggi harga diri kita, berpegang kepada akhlak yang mulia, akhlak yang dicontohkan Rasulullah, akhlak yang terpuji. Muru'ah ini juga tidak hanya memiliki keinginan mulia tinggi, tetapi dia juga memiliki tekad yang tinggi, semangat yang tinggi. Semangat, tekad, kekuatannya sesuatu yang tinggi, yang besar, yang tidak hanya sepele. Misalnya, dia ingin mendapatkan kemuliaan dari segi ilmu pengetahuan. Dia berjuang, berusaha untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Dia berusaha belajar, dia belajar sungguh-sungguh, belajar dengan mendalam. Kesulitan dihadapi, kelelahan dia terima dengan sukacita untuk mendapatkan ilmu tersebut. Begitu juga untuk mendapatkan kehormatan, dia senantiasa beradab, beretika, sopan, santun. Dia jaga sedemikian rupa supaya dia senantiasa memiliki kehormatan yang tinggi. Nah, orang yang memiliki jiwa muru'ah juga dia senantiasa menyebarkan kedamaian, senantiasa menyebarkan kesejukan, senantiasa selalu berbuat baik kepada siapapun, dan dia selalu menahan segala derita. Berbagai cobaan yang datang, derita yang datang, hinaan yang datang, dia terima dengan ikhlas, dia terima dengan rela, dan dia balas semua kejahatan-kejahatan dengan kebaikan-kebaikan. Salah satu tanda orang yang muru'ah itu dia ifah. Ifah itu senantiasa terjaga dari keburukan, senantiasa bersih, senantiasa dilindungi. Ya, yang memiliki sifat ini siapa ya? Tentu saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Senantiasa terjaga, senantiasa bersih. Kita umatnya nih ingin selalu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya. Sehingga ketika orang yang mempunyai jiwa muru'ah, dia berjuang, dia berkeinginan untuk senantiasa bersih di dalam pekerjaan. Dia tidak ingin mencapai jabatan, mencari kedudukan dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang akhirnya sikut sana sikut sini, sehingga menimbulkan peluang-peluang untuk jatuhnya muru'ah. Nah, sifat muru'ah ini dalam sebuah hadis Imam Tabrani dikatakan, innallaha yuhibbu ma'aliya umuri wa syafaiha. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai ketinggian perkara dan kemuliaan perkara. Artinya apa? Allah menyukai hal-hal yang mulia, bukan hal-hal yang sepele.
Orang beriman harus memiliki cita-cita tinggi, bukan cita-cita rendah. Kita dianjurkan melihat ke langit, melihat ke atas, melihat hal yang baik. Untuk apa? Untuk mencontoh, untuk meniru. Kalau ada orang pandai, kalau ada orang pintar, kita berpikir kok dia bisa ya? Kenapa dia mampu? Makannya kita sama nasi, rambutnya kita sama hitam. Kenapa beda? Berjuang, berusaha untuk mengejar apa yang dimiliki oleh orang lain, terus berusaha. Itu dari segi ilmu pengetahuan. Selalu melihat ke atas, melihat yang terbaik. Orang lain mampu melakukan kebaikan, kenapa saya tidak? Ketika lihat orang lain kaya dan kalian untuk berzakat, kita semampu yang kita punya, kita keluarkan zakat, kita keluarkan infak, kita keluarkan sedekah, kita berjuang, berusaha agar hidup kita mulia, agar kita bisa selalu lebih baik. Jadi selalu melihat itu ke atas dari hal-hal yang baik. Tetapi tetap kita melihat ke bawah hal-hal yang kira-kira akan membuat kita menjadi sombong. Misalnya ketika orang-orang yang tidak mampu, kita senantiasa berbagi, kita penuh kasih, kita penuh sayang, kita santuni mereka. Jadi begitu orang yang punya moral itu punya harapan, punya cita-cita, punya tekad yang kuat untuk selalu yang terbaik. Sehingga orang beriman, orang bertakwa, cita-citanya tentu saja yang paling tinggi adalah dia ingin mendapatkan surga. Dia ingin mendapatkan jannahnya Allah. Untuk mendapatkan jannahnya Allah, dia menonjolkan yang terbaik. Dia senantiasa mendorong hidupnya menjadi mulia. Ya, sehingga tidak ada sedikit pun peluang orang-orang yang memiliki muru'ah untuk berbuat tidak baik, dan semangat membaranya jiwanya untuk senantiasa terus ditonjolkan terbaik. Ketika sesuatu peluang ada untuk berbuat baik, dia ingin terus dan terus berjuang. Nah, hal ini dicontohkan dalam sebuah kisah sahabat Rasulullah. Ingatkah sahabat Qomar Yahling dengan sahabat Rasulullah? Dia dikenal dengan pedang Allah. Dia adalah sahabat Khalid bin Walid. Khalid bin Walid terkenal dengan kekuatan pedangnya, dengan kemampuan menebasnya, dengan kelarian kencang, dengan semangat yang membara. Suatu hari ketika sedang terjadi pergumulan yang sangat dahsyat, semua orang mempertahankan ideologinya, semua ingin berjuang mempertahankan keimanannya orang iman, orang kafir. Dalam tengah kecamuk pedang yang luar biasa, dengan sorak ibu-ibu yang berjajar memberi semangat peluang kepada bapak-bapak untuk maju dengan tebasan pedang di mana-mana dan semuanya. Wah, luar biasa kejadian hari itu. Alhamdulillah umat Islam mengalami kemenangan. Umat Islam mengalami keberhasilan. Setelah selesai perang, tiba-tiba dari kerumunan orang muslim ditanduk seseorang. Ketika ditandu seseorang, ternyata yang datang adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid berkata, "Ya Allah, aku menyesal. Ya Allah, aku menyesal." Sahabat bertanya, "Kenapa wahai sahabat menyesal? Kita menang. Kita alhamdulillah mendapatkan apa yang kita inginkan. Allah menolong kita. Allah senantiasa bersama kita." Menyesal, kata Khalid bin Walid. Ternyata apa? Aku hari ini mendapatkan luka yang sangat banyak. 99 luka ada di dadaku. Tapi kenapa aku tidak mati? Kenapa aku tidak mendapatkan syahid? Syahidlah yang kuinginkan. Mati ingin di medan peperangan, supaya aku bisa berjumpa dengan Allah. Aku bisa mencium baunya surga dengan wangiku yang hadir di surga. Itulah ya Allah, sahabat Khalid bin Walid
perjuangannya yang gigih, luka-lukanya yang membuktikan bahwa dia berjuang dengan sepenuh hati. Tetapi dia masih belum puas. Dia belum merasakan bagaimana mati syahid. Saya tidak mau mati hanya di dalam kasur seperti yang lainnya. Luar biasa, sahabat Komar ya yang dimanapun berada. Orang yang punya cita-cita kuat, orang yang punya cita-cita tinggi, tidak hanya mati, tidak hanya perang, tapi mati syahid yang diharapkan. Perjuangannya luar biasa. Kita, apa yang kita perjuangkan hari ini? Dakwah Islam, menyebarkan kebaikan kepada siapapun, merangkul orang-orang di sekitar kita untuk senantiasa berbuat baik, menciptakan kedamaian. Yuk kita lakukan. Tidak bisa kita seperti Khalid bin Walid berperang. Tidak perlu kita menyebabkan pedang. Pedang kita adalah lisan. Pedang kita adalah ilmu pengetahuan. Pedang kita adalah perkataan-perkataan yang senantiasa bisa mengajak orang-orang untuk berbuat baik, untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menjaga keamanan dan kedamaian bumi. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.